Ya, jamaah dengan segala hormat maju ke depan, merapat, jangan nyender aja kayak cakwe. Maju, nyender aja kayak sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhaqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah, Ya Alim, miftah alaina futuhal arifin. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, salam hormat wa ta'zim wa takrim kepada keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Ridwan Pondok Ungu. Tentunya yang kita teladani bersama Ketua DKM Masjid Ar-Ridwan Bapak Haji Agus Sarim dan para bapak-bapak yang terlibat dalam seksi ubudiyah, serta yang saya sanjung para sesepuh masyarakat, Bapak Tuan Haji dan rekan-rekan remaja. Semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, hidayat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah dan insyaallah tidak berapa lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, di mana kita semuanya diberi kesempatan untuk memberikan amal ibadah kita, baik ibadah maliyah, harta, maupun ibadah yang lainnya. Semoga kita semuanya diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa dikasih kesempatan untuk berbagi rezeki, sedekah di hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tajuk tema pembahasan kita pada pertemuan yang kesekian ini masih seputar pembahasan tentang thaharah. Bahwa pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang sumber-sumber air yang dapat dijadikan media untuk berthaharah. Di antaranya air hujan, air laut, air sungai, air tanah, sumur, dan macam-macam. Yang disimpulkan oleh ulama itu ada 7 mata air, 7 sumber air. Selanjutnya, untuk menjadi syarat bahwa air itu bisa digunakan untuk berthaharah, maka syaratnya pertama, air itu harus mempunyai sifat suci mensucikan. Maka dalam beberapa kitab fikih dikelompokkan sesuai dengan fungsinya bahwa air itu terkelompok menjadi 5. Air tahir mutahhir, suci mensucikan, ghairu makruh, dan ini tidak makruh. Kenapa ada istilah tambahan ghairu makruh? Karena ada air yang kedua, tahir mutahhir, makruh. Jadi ada 2 air yang bisa dijadikan bersuci dan ini punya sifat suci mensucikan. Yang satu makruh, yang satu tidak makruh. Tapi dua-duanya bisa dijadikan alat untuk bersuci atau berthaharah.
air yang mempunyai sifat karakter suci mensucikan, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, adalah air itu bisa berfungsi untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa izalatun najas, dan membersihkan najis. Itu fungsi air. Karakter izalatun najas wa raf'ul hadas ini harus melekat pada air yang mempunyai sifat tahir, mutahhir, suci, mensucikan. Nah itu ya. Jadi air suci mensucikan itu gimana? Jika air itu digunakan, anggota tubuh kita akan terproses menghilang apapun setelah dibasuh, diguyur oleh air yang diistilahkan suci mensucikan. Akan terangkat oleh air tersebut. Ya. Air apa yang dihukumi suci mensucikan? Itu dalam fikih dikatakan air mutlak, air netral. Air mutlak itu apa? Karakternya seperti ini. Tuh. Karakternya seperti ini, jernih, bening, bisa diminum dalam fungsi yang lain. Ya, fungsi utama bukan meminum, ya. Fungsi meminum itu fungsi kedua. Sebab ada air suci mensucikan juga, tapi nggak bisa diminum. Gitu. Air laut bisa diminum, nggak bisa. Gitu kan. Yang fungsi utama adalah dia itu dapat menghilangkan. Contoh air ini, kalau kita wudhu, tubuh kita disiram oleh air ini, maka kotoran yang melekat akan hilang, akan bersih. Ya, ini karakter air ini, suci mensucikan. Dan air ini yang pertama, suci mensucikan, dia nggak makruh. Kenapa dilabelkan makruh? Karena ada tumpangan kedua bahwa air ini memberikan efek mudorot. Kalau dia itu makruh, ada efek mudorotnya. Kalau ini tidak memberikan efek mudorot. Maka umumnya kita semua berwudu mandi pakai air kayak gini, Pak. Ya, air sumur, ya apa air tanah. Ini air karakter ini nih, jernih, bening. Ya, ini air apa namanya? Suci mensucikan. Sebab tidak semua air itu suci, tidak semua air itu suci tapi nggak mensucikan, Pak. Itu masalahnya. Ya, contoh ini yang kedua, air teh. Suci nggak? Suci, tapi dia tidak berfungsi mensucikan. Kalau kita wudhu pakai air ini, lo tambah lengket. Iya, disemutin bisa. Tuh. Dan kotoran yang ada di tangan kita nggak akan tersapu oleh air teh. Tuh. Tapi kalau ini pasti hilang. Ya, ini suci mensucikan, ini suci tidak mensucikan. Itu Pak pentingnya. Jadi kalau kita wudhu pakai air teh, sah nggak wudhu kita? Tidak, karena tidak ada fungsi kedua, yaitu tidak mensucikan. Air teh, air es kelapa, air kopi, apalagi kopi, susu, ya itu suci mensucikan, itu suci tapi tidak mensucikan. Kalau pakai air hujan mensucikan nggak Pak? Main hujan-hujanan gitu sekalian wudhu, boleh nggak? Boleh, air hujan, gitu. Air hujan adalah air yang paling halal, gitu ya. Benda yang paling halal mutlak udah nggak bisa tanggal itu. Mana air hujan doang Pak? Air hujan. Punya siapa hujan? Ya Allah, kagak ada yang nuntut. Ya, kalau Bapak pakai air sumur siapa itu? Tanah siapa itu? Kan gitu. Tuh, air sumur, nggak halal mutlak. Kalau udah air hujan, siapa yang mau anu? Ya, biar Bapak main hujan-hujanan di mana juga, ya, tetap aja itu air paling. Ya, nggak ada yang bisa nolak. Oke, baik. Suci mensucikan, dan ini tidak makruh. Karena apa? Nggak mudorot. Ada air suci mensucikan, tapi mudorot Pak sayang.
Tapi boleh, dan itu dia mensucikan. Ya, dia itu mensucikan. Kayak begini juga sama. Cuman sayang dia mudorot. Ya, ada efeknya. Air apa itu? Air kayak gini kalau berada di wadah bejana logam dan dia menimbulkan panas dan dia menimbulkan suhunah, karat. Sekarang kita memori dah. Kalau kita ke samping rumah itu suka ada kaleng ya. Kaleng suka kena air hujan. Ada tuh ngembang situ kan ya. Di permukaannya suka muncul apa Pak? Karat. Apa namanya itu? Disebutnya orang sini nyebutnya. Iyeng, teyeng. Beda teyeng, teleding Pak. Iya. Ada teyengan Mbak, benar. Ada lagi teleding. Iya, ada lagi telena. Iya, teledik, telena, gua gedik kagak kena. Macem-macem. Nah itu iyengan. Tapi boleh nggak tuh dibuat berwudu? Boleh. Air yang permukaannya ada iyengan. Tapi sayang mudorot. Iya. Mudorot apa? Bisa berbahaya buat kulit. Tuh, karena ada karat. Itu hati-hati. Ya. Kalau di rumah kita, umpama bapak punya toner, ya, toren ya toner. Itu dari ada yang dari bukan P berapa tuh kaleng ya, saya nggak apa-apa. Stainless. Lagi panas-panasnya. Terus bapak buka ran, anget. Nah, panas. Itu gimana hukumnya? Ya, itu belum masuk kategori makruh. Sebab air yang dipanaskan itu jika suhunya dianalogikan ke Arab. Yang ke Indonesia. Berapa suhu Arab? Kalau lagi paling tingginya. Indonesia paling tinggi 40. Ya, lagi musim panas bisa sampai 43 Indonesia. Ya. Tapi kalau kita analogikan perbandingan ke Arab itu sampai berapa? Di atas 50 ya Pak Haji ya? 50. Maka untuk Indonesia nggak apa-apa. Air toren yang dari stainless panas sih nggak apa-apa. Karena apa? Stainless, apalagi yang berbahan stainless, dia tidak menimbulkan karat. Ya, anget panas iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita wudhu pakai air toren yang panas itu mensucikan dan tidak makruh, nggak mudorot. Ya, kategori mudorot itu kalau indikatornya 1, panasnya di atas 50. 2, menimbulkan di permukaannya karat. Adzan dulu. Halo. Yang pertama, air tahir mutahhir tidak makruh. Yang kedua, air tahir mutahhir makruh. Ya, dua-duanya bisa dipakai bersuci. Yang ketiga disebut air mustakmal. Air sisa bersuci. Nah itu. Lalu air yang dikatakan mustakmal sisa bersuci itu air seperti apa? Bapak kalau wudhu gini. Biasanya kalau bapak wudhu membasuh pada basuhan pertama, ada basuhan kedua, ada basuhan ketiga. Yang dihukumi air sisa bersuci itu adalah air basuhan pertama. Nah, air basuhan pertama kalau umpama ditampung, ya tidak bisa dipakai buat bersuci. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Air itu sudah abkir, bekas bersuci, oli bekas sudah nggak bisa dipakai lagi. Memang bisa begitu hukumnya. Gini Pak, coba Pak wudhu pada basuhan pertama nih, ucek-ucek muka, tengah-tengah buka, air jatuh ke ember, itu air pasti permukaannya berminyak. Tuh, Bapak lihatin tuh, pasti berminyak. Akibat dari proses bersentuhan dengan kulit kita yang berminyak, pasti air itu berminyak. Karena air itu sudah terkontaminasi dengan kotoran muka kita, maka air itu tidak bisa dipakaikan untuk bersuci yang kedua. Tuh, air yang pertama. Terus air yang kedua, ketiga enggak apa-apa, bisa ditampung.
Nah, itu kalau teknisnya kita berwudu dengan cara pakai air keran. Kalau kita wudu pakai air kolam besar, itu bebas Pak, tidak dihukumin mustamal situ. Ya, air yang kita pakai kalau dia itu bentuknya air kolam besar, air itu tidak dihukumin mustamal. Dengan syarat air itu lebih dari 2 kula. Dalam bahasa fikihnya 2 kula kalau kita 218 liter. Ya. Kalau kita konversikan dalam liter itu sekitar 218 liter. 2 bak kira-kira ada. Ya. Terus kalau kolom gimana? Kalau kolom itu kalau lebar dalam luasnya itu 2 hasta. 1 hasta setengah. 1 hasta apa? Nih. Berarti 1 lengan. Ke dalam lebar tinggi. Nah itu. Bapak di rumah punya kolom yang dari fiber tuh ya. Saya rasa kurang itu. Kurang kolom dari fiber. Tapi kolom orang dulu, zaman dulu, wah udah kayak kolom renang gede banget. Ya. Iya luas malah adem. Ya, kalau di daerah-daerah itu masih ada tuh Pak tempat-tempat kolom besar wudu ya gitu. Nah itu walaupun kita wudu di kolom besar itu bercuci air muka, ketika air itu sudah mulai bercampur lagi hilang tuh. Ya, seperti nggak ada apa-apa. Coba Bapak wudu cuci muka pakai air 1 baskom. Ya, air baskom cuci muka, itu Bapak angkat permukaannya, pasti permukaannya berminyak. Itu dikatakan mustakmal. Itu yang dihukumi tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu atau mandi. Dan air itu dihukumin air abkir mustakmal. Ya. Kecuali kalau air itu diakumulasikan. Ya. Air itu jumlahnya lebih dari 218 liter atau 1 kali. Nah, atau 1 danau. Ya, kuat udah. Jadi kuat bisa. Ya. Umpamanya di sini kita punya pembuangan air di rumah-rumah kita, ngumpul air itu di kali, ngumpul air itu di danau, jadi kuat. Itu Pak, karena melebihi dari 218 liter. Kuat itu. Kecuali kalau air kali itu mengandung zat berbahaya akibat limbah pabrik. Nah, itu mah udah pasti merusak kulit. Ya, logam merkuri, apalagi tuh ya, yang bisa merusak kulit itu jangan dah. Jadi kalau kali-kali di kampung kita apa itu, udah jangan dah. Yang hidup di situ cuma sapu-sapu. Iya, cari dah ikan gabus kayak betik kayak sepat nggak ada. Sapu-sapu kuat. Ya, kalau air kali kita ini ya, udah nggak sehat, nggak bisa, karena udah banyak logam, udah banyak limbah yang berbahaya. Jadi itu namanya disebut air mustakmal atau air yang kecampur oleh benda-benda suci, apalagi benda najis. Ya, kita punya kolam besar, ya, nyuci beras di situ, nyuci apalagi kue di situ, nyuci kaki di situ, tuh air kuat, ya. Tetapi air itu berubah, maka nggak bisa dipakai buat bersuci. Air yang kejatuhan benda suci, jika dia merubah hukum air mutlaknya, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau air kejatuhan benda najis, kalau dia banyak 1 danau nggak apa-apa. Umpamanya ada danau besar Pak di kampung kita, ada kebo mati situ. Ada sapi mati di situ, nggak ngaruh, ya, karena jauh besar. Kalau di rumah kita ada kolamnya kecil, kurang dari 200 liter, cecek mati situ, lah rusak udah jangan dah. Gak apa-apa, berubah kagak berubah karena airnya kurang dari 200 liter, nggak bisa dipakai. Jadi umpama Bapak mau mandi, mau wudu pakai air kolam di rumah, dilihat ada corok, apalagi tuh, ya cek mati tuh, nah jangan dipakai air, dipakai, buang. Air itu sudah mutanajis, bangke.
Ya, nggak pakai. Nah itu air mustakmal, dan lagi ada air mutanajis, air yang kejatuhan benda najis seperti bangke gitu. Kalau dia jumlahnya satu danau, satu empang, nggak ngaruh Pak, karena kuat. Tapi kalau jumlahnya air sedikit, nah berubah tidak berubah. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui karakter air itu berubah? Ada 3. Dilihat dari baunya, warnanya, dan rasanya. Ini indikasinya. Kalau dia berubah warna seperti air kali, mungkin itu air tanah. Warna coklat karena tanah. Nggak ngaruh. Oh bau, mungkin karena proses kimia. Bau. Kalau dia berubah rasa kuat. Tapi kalau baunya ada, warnanya ada, wah ini rusak juga. Tapi kalau tahu-tahu dicium ada rasanya, udah rasa getir-getir Pak. Ya, walaupun air banyak, jangan dipakai buat bersuci. Jadi yang paling kuat rasa. Gitu ya. Ini indikasi bahwa air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lihat kategori 3 ini, warna, bau, dan rasa. Dan rasa yang paling kuat. Nah itu. Kemudian ada air najis. Nah, air najis ini. Air najis. Iler najis apa enggak iler? Iler. Lihat tidurnya. Iya. Kalau tidurnya duduk, ngiler, jatuh netes saja. Lagi sholat Jumat tidur netes. Enggak najis Pak, karena itu sirkulasi liur, air liur itu ludah, agak najis. Ya, kalau tidurnya celentang, maka air dari perut turun itu ke mulut. Ya, udah pasti bau dah itu. Hati-hati Bapak, siang-siang tidur keringetan, ya, tidur di kasur, itu kasur ongkoh iler, ongkoh ompol bocah. Ya enggak, itu kasur. Walaupun udah kering, tapi masih ada ainun najasanya. Tidur di situ Pak keringetan, lah nyerep kan? Waduh, Bapak badannya najis, mutanajis semua itu. Ya. Yang punya kasur, bantal, ileran, ompolan, ya. Bukan disuruh buang sih, ya. Salin dah. Salin apanya? Salin kulitnya. Ya, karena itu udah mutanajis semua itu. Hati-hati. Ya, kecuali kalau dihukumi Bapak di atasnya disarapin, ya, tahu dikasih alas lagi, ya. Makanya hati-hati di rumah ya, Bapak-bapak yang punya bocah, yang ngompol di ubin, yang suka kencing di ubin, bocah hati-hati, ya, sebab lantai rumah Bapak itu mutanajis semua, ya. Jadi cara bersihnya disebor, ya. Dari ujung sampai pintu sebor, baru najisnya keluar. Kalau dipel, najisnya merata. Tuh Pak, makanya saya bilang berapa kali, kebanyakan orang diazab kuburan karena najis begitu Pak, karena kurang hati-hati. Lalu gimana Pak kalau saya sholat di rumah? Kalau rantai najis semua, pakai sejadah. Itu, pakai sejadah, maka di atas sejadah jadi tertutup najis. Itu. Nah ini kembali lagi pada air yang keempat, ada air najis. Tuh, banyak najis ya, yang balak kita tidak perhatian sama najis. Najis, air dari segi fungsinya ada 4. Maka air dihukumi ada dari segi hukum najisnya, ada air najisnya ainiyah, ada najis yang namanya najis hukmiyah. Najis dilihat dari bentuknya ada 2. Najis dilihat dari bentuknya ada 2. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis dilihat dari cara ngebersihinnya ada 3, hafalin. Ya. Najis. Ayo. Mutawasitoh, mughaladhah, dan apa? Mukhaffafatul lil hawa
Wah, ngaco lagi. Mukhaffafah. Ini namanya lil hawadisi siapa itu? Itu mah mukhalafatul lil hawadisi. Beda. Hah? Tauhid beda. Najis dilihat dari cara ngebersihinnya ada 3. Lihat nih. Dasar lu najis mughaladzah kagak tepat. Ya. Najis mughaladzah apa? Anjing babi, bukan. Salah. Nih, dilurusin. Najis bentuknya ada 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah apa? Najis yang benar-benar kelihatan. Tuh. Apa itu najis ainiyah? Contohnya kotoran. Ya, kotoran apapun dah. Selama itu keluar dari kotoran, mau manusia kek, mau binatang kek, itu dihukumin najis. Kecuali ente makan gundu, keluar gundu. Gundunya najis enggak? Muta najis. Bisa dicuci, bisa dimakan lagi. Ya, doyan cup loh. Ya. Dulu kita makan capi. Keluarnya biji capi apa enggak? Biji capi. Biji capi. Nah, kira-kira biji capi najis gitu? Ada kopi luwak. Ya, kopi luwak nih. Kopi dimakan oleh binatang. Keluarnya masih biji, dijadiin kopi, enak. Najis nggak tuh biji kopi? Hah? Enak buat kopi mahal itu, sekilonya hampir 500.000. Hah? Dilihat nanti Pak, gini caranya hukumnya. Kalau biji itu keluar dan dia numbuh lagi jadi pohonan, maka dia tidak najis, itu bukan najis. Gitu. Sebab apa? Tidak ada proses asam di situ. Ya. Kopi itu keluar dari binatang. Jika dia itu diantepin, numbuh lagi jadi pohon kopi, berarti masih ada getahnya. Masih ada saripatinya. Berarti yang terjadi dalam usus binatang itu cuman lewat doang. Matang doang, tapi masih ada. Tapi kan nggak ada para taruh kalau udah keluar dari biji kopi ya udah kagak bisa numbuh. Loh, ya lihat, itu najis, sebetulnya najis, harus hati-hati, ya Pak ya. Jadi itu najis ainiyah, najis kelihatan. Tuh, bagaimana cara ngebersihinnya? Ada 3. Dia termasuk mukhaffafah, mutawasito atau mughaladzah. Nah gitu. Kalau najisnya itu berat, maka disebut mughaladzah. Apa mughaladzah? Cara ngebersihinnya berat. Bukan najisnya mughaladzah, najisnya najis ainiyah. Ya, berat. Cuman cara ngebersihinnya namanya mughaladzah. Mughaladzah itu bukan nama najis. Mughaladzah itu adalah nama cara ngebersihin najis, berat. Mughaladzah. Contohnya apa yang berat-berat? Anjing, babi, liurnya, ya semuanya dah, itu mughaladzah. Gimana cara ngebersihinnya? Dibasuh, salah satunya 7 kali dengan tanah. Ya, kenapa harus tanah? Karena tanah mengandung enzim yang dapat mencabut bakteri-bakteri yang ada menempel pada kulit. Nggak ada pada sabun. Tanah itulah yang mengandung enzim itu, yang dapat, karena hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Itu mughaladzah. Selain mughaladzah ada yang namanya mukhaffafah. 2, pegang dulu. Mughaladzah dan mukhaffafah. Mukhaffafah itu apa? Mukhaffafah ringan, cara ngebersihinnya ringan. Itu artinya mukhaffafah enteng. Bukan nama najisnya. Cara ngebersihinnya gampang, mukhaffafah. Najis apa itu? Najis ompol anak bayi yang belum 2 tahun dan dia cuma netek. Dan dia laki-laki. Tuh. Ada kita punya bayi laki-laki setahun.
dia cuman nete doang, ngompol di baju kita, lepekin air aja udah baju kita, maka udah dikatakan suci. Itu mukhafafah, ringan, gampang, dilepekin air aja. Syaratnya 3, pertama bayinya laki-laki, kedua dia itu umurnya belum 2 tahun, ketiga dia kagak makan apa-apa kecuali susu. Bayi sekarang 1 tahun makan Indomie, makan buah tagor, 2 tahun makan jengkol. Bayi sekarang Pak, bayi Pondok Ungu 2 tahun makan jengkol. Abang ah. Gimana ke bau? Bayi perempuan diperkecualikan, kenapa? Bayi perempuan kencingnya lebih keruh walaupun dia cuma setahun. Tuh, bayi perempuan tuh, walaupun dia tetek doang. Sebab perempuan bayinya punya rahim, ada sirkulasi kotor di situ. Gitu Pak ya. Tuh, makanya kencingnya laki-laki perempuan Pak beda. Kencing laki-laki perempuan beda. Perempuan lebih keruh. Suaranya beda suaranya. Lain. Janda amat. Hah? Janda amat. Iya, suaranya beda. Nah tuh Pak, kencingnya perempuan. Makanya kalau bayi perempuan ngompolnya bau banget, bau sangit. Ngompol perempuan. Nah Bapak kembali lagi bahwa itu najis mughaladah dan mukhafafah. Najis berat bersihnya dan najis. Selain mughaladah dan mukhafafah, najis apapun semua dihukumin mutawasithah. Najis apapun dah. Pokoknya selain anjing babi, selain ompol bocah laki-laki sebelum 2 tahun, najis apapun itu dihukumin mutawasithah. Mau kotoran manusia, mau kotoran hewan, semua hukumnya mutawasithah. Cara ngebersihinnya sedang. Apa targetnya? Yang penting hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Gitu. Bapak punya baju diberakin kucing, ya enggak? Lah kan baunya lumayan kucingnya. Wow, bersih, hilang baunya. Kadang-kadang warnanya, tuh masih nempel, nggak apa-apa udah. Setelah dibersihin, karena ada proses kimia berangkal bisa jadi itu, ya nggak hilang-hilang. Tetapi setelah dicuci, disikat dengan benar-benar, bukan sekedar rendem, gitu. Rendem aja pakai citrun. Iya. Nah itu Pak ya. Jadi najis ada mughaladah, mukhafafah, mutawasithah. Apanya itu? Cara ngebersihinnya. Yang itu termasuk jenis najis ainiyah. Najis yang kelihatan. Itu kelihatan semua itu. Ya, najis. Yang kedua najis, ada najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Kagak kelihatan, tetapi dihukumin najis. Hati-hati. Contohnya asap habis bakar bangke, najis. Asapnya terbang, nempel di baju kita buta najis. Bersihin nggak? Lihat, kalau bener bau asap berarti buta najis, udah cuci. Hati-hati nih, suka nabunin. Nah, nabunin. Kalau nabunin mau sampah sama kayu mah, kadang-kadang kan ada bangkai curut, bangkai tikus, bangkai kucing dibakar. Itu kan najis. Ya, terbang asapnya, nempel di jemuran, rapi. Tuh, jemuran, habis baju kita mutan najis semua, kagak kelihatan hukmiyah. Nah, hukmiyah itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak, ada maafu, ada kagak. Kalau kita sulit menghindar, seperti kayak tadi, kita sulit menghindar tuh, lagi jalan di mana gitu, asap susah menghindar, kena asap juga, ya udah dimaafu. Contohnya air comberan nih Pak, hati-hati air comberan. Ya, air comberan, orang kalau biar jalanan adem, di sini pakai comberan kan ya. Waduh, udah ngerusak jalan. Itu air comberan kan mutan najis Pak. Kita lewat pakai motor, nyipret kaki kita bawah. Nah, kalau benar-benar kita kelihatan basah oleh air got, air comberan, berarti celana kita mutan najis. Jangan dipakai.
Tapi kita nggak tahu jalan kemana gitu Pak. Kecipretan nggak kelihatan, ya udah itu dimaafu. Karena kita juga sulit menghindar. Sulit menghindar. Ya Pak ya, itu najis hukmiyah. Dihukumi najis, tapi nggak kelihatan. Itu hati-hati. Nah demikian macam-macam air. Ya, ada air, saya ulas, ada air tohir, mutohir, ada air mustamal, ada air mutarajis, ada air najis. Barangkali saya cukupkan, barangkali nanti kita lanjutkan, kita kembangkan dengan pertanyaan. Barangkali Bapak-Bapak ada yang mau menambahkan atau menanya lebih jelas lagi, silahkan. Ada pertanyaan ini dulu keterkaitan dengan air yang sucikan. Terus kemudian air ini seperti contoh pada saat kita mandi junub. Iya, mandi junub. Kemudian kadang-kadang air itu tidak disengaja jatuh pada saat mengguyur. Kita itu ada yang jatuh ke baknya di situ. Iya. Nah itu hukumnya gimana? Air yang dipakai mandi junub jatuh ke bak. Ini. Pertama saya jelaskan teknik mandi junub. Wudu. Bahwa tubuh kita itu dalam keadaan junub dan harus dihilangkan junubnya, di raful hadas. Caranya gimana? Kita guyur, ratain dulu semuanya dengan air tok. Jadi basahnya badan kita dengan air. Gitu. Air tok. Air aja. Kadang-kadang gini Pak, caranya ada orang mandi junub, mandi dah. Palanya dikasih sampo. Ya enggak? Palanya dikasih sampo, sekalian sekalian sampo. Salah. Tuh, sebab apa? Airnya tubuh dia ratanya air bukan dengan air mutlak, dengan air sampo. Salah mandi kayak gitu. Tuh. Jadi ratain dulu pakai air semuanya, selangkangan semua, lipatan udah rata sama air. Dah, berarti situasi kondisi Bapak sudah dalam keadaan suci. Karena air sudah rata. Perkara dia belum disabuni apa enggak? Nah, kalau air yang jatuh ke dalam bak, lihat baknya. Gitu Pak Haji. Dia kena air yang pertama bukan tadi tuh? Air pertama ini kan kita mandi seperti tadi disampaikan, kita guyur semuanya badan, kemudian kita lap pakai tangan, dibersihkan. Nah kadang-kadang ini pada saat kita mandi dengan setelah sabun, sabunnya ini kemudian ada yang ke itu. Tadi saya jelaskan bahwa setelah kita meratakan air semuanya, berarti kita sudah dalam keadaan bersih, sudah tidak junub. Dan airnya itu udah bebas hukumnya. Jadi basuhan kedua ke sabun itu bebas sudah, nggak apa-apa. Yang penting basuhan pertama air tadi udah cukup mengangkat kotoran kita. Udah bersih semua Pak udah. Kita bilas selanjutnya mau pakai air seember, mau pakai air segayung terserah udah. Karena kita sudah dalam keadaan suci oleh basuhan pertama. Makanya tekniknya harus hati-hati dulu. Tuh. Sama kayak nyuci baju begitu. Ya. Pakaian najis, ompol, bocah, semuanya sucikan dulu pakai air pertama. Gitu. Satu mesin cuci. Ya, satu mesin cuci. Ini ada ompol bocah, ada kotoran. Kita siram pakai air mutlak, air ini. Keran. Udah rendam semuanya. Buang. Tuh. Udah buang, berarti pakaian kita udah suci. Kenapa? Najisnya udah kebuang sama air mutlak tadi. Baru isi lagi air, baru kasih sabun. Baru puter. Tuh, Pak. Jadi kalau Bapak nyuci baju di mesin cuci ya, air masuk, sabun masuk, langsung diputer. Kagak keangkat mutan najisnya, Pak. Itu salahnya ibu-ibu kita di rumah tuh. Cara nyuci, ya. Airnya apa pakai najis semua. Air putih dulu rendem, lamain buang, berarti najis sudah kotor. Itu kayak begitu tekniknya. Air pertama lah yang menghilangkan najis. Air pertama yang meroful hadas, mengangkat junub. Itu saya katakan.
hati-hati, ajarin istri di rumah pulang nih cara nyuci nih. Kalau enggak kagak pernah sah ibadah kita nih, gara-gara salah nyuci. Ya, jangan nyuci langsung kasih sabun. Rendam dulu pakai air putih, baru buang, baru isi lagi, pakai sabun, cuci kedua. Jadi olok air saat emang begitu. Kecuali kalau kita pisahin pakaian ompol-ompol, pakaian kita. Nah, kalau pakaian kita mah yang paling kotor doang, udah terserah langsung sabunin nggak apa-apa. Kalau ompol bocah mah jangan pisahin dulu. Gitu caranya, biar olok air. Baik, silakan. Ya, Bapak. Alhamdulillah. Buah-buah. Oke, pampers. Iya, pampers. Kayaknya nggak ada yang bawa sekarang mah. Buat tidur. Bocah sekarang. Iya. Oke, pampers sekarang kalau pakai pampers, Mbak, masalahnya. Iya. Jadi kita mau dengerin anak kecil. Iya. Ya, yang penting hati-hati aja. Hati-hati di rumah sama ompol bocah, baik di kasur, sama iler kita, di bantal, di ubin, hati-hati. Gitu. Den, lu mau nanya? Kali Den lu mau kawin lagi? Boleh. Jadi kadang-kadang bapak dia sholat dengan anak kecil. Tentu anak kecil itu belum tahu kan tentang bagaimana buang air kecil. Atau kencing di sini di tempat sholat. Nah itu jadi masalah bagaimana tuh tanggung jawab orang tuanya. Itu banyak sekali diajak kecil. memang problem Pak, problem tugas berat ini DKM, khususnya Merbot, khususnya Ubudiyah. Kalau kita ada anggapan bahwa anak kecil masuk masjid jangan dilarang, karena potensi dia nanti akan lebih betah lagi di masjid kalau kecil-kecilnya udah doyan ke masjid, betul. Tapi kita juga punya hukum. Anak kecil kan kalau kencing di comberan kencing dia, ya enggak. Habis kencing dibuka celana setting angkat lagi, cebok kagak. Akhirnya celananya tuh celana najis. Tuh repotnya tuh. Ke masjid lah dia Pak, pakai celana najis. Ada hukum yang menjelaskan jika dia sholat dengan pakaian najis dan dia bersentuhan sama kita dihukumi nempel sama najis. Itu hukumnya. Makanya dilokalisir anak-anak yang berpotensi itu. Iya, dilokalisir Pak, maksudnya dipisahin lah. Jangan apa kita. Kadang-kadang ada bapak-bapak bawa bocah sholat ke masjid pakai pampers. Nah, udah tau pampers najis dibawa-bawa. Nah, itu Pak. Jadi gitu Pak Haji tuh. Hati-hati anak-anak yang ada bapak kita, yang kita anggap nih bocah jorok nih. Ya, jorok kayaknya nih. Nih hati-hati ke masjid nih. Ya, lo kita lokalisir dah. Gitu. Kalau kita sholat, kita baju nih Pak. Tempat. Situ najis, ya tempat. Kain kita nempel ke sana, nyengser. Lah kita bukan najis sudah, nempel doang itu. Ya, sorban kita kayak apa kayak. Dihukumin najis, dihukumin kagak sah. Karpet aja Pak. Loh, kalau satu karpet ini lah bisa semua mau berabe. Nah itu repotnya. Hati-hati ya. Pak Oji, mau nanya, ini di balik tiang. Bang Gubik, tentang korban udah jelas. Korban lagi nunggu sapinya doang. Tinggal nunggu sapinya udah. Udah cukup. Udah cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan jadi oleh-oleh yang kita bawa pulang ke rumah dan kita hadiahkan buat keluarga rumah dan kita jelaskan amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi da'u fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.